Belanja. Lucy berjalan seorang diri sambil menyusuri pinggiran taman yang biasa menjadi tempatnya bermain bersama dengan nyonya kecilnya. Baru sehari dia ditinggal pergi, Lucy sudah merasa sangat kesepian. Dia merasa ada yang kurang di dalam rumah ini jika nyonya kecilnya tidak ada. Sadarlah Lucy, kau itu hanya seorang pelayan. Kau mana boleh merindukan majikanmu sampai seperti ini? Jika Tuan Muda tahu, dia pasti akan sangat murka. Nasib pekerjaanmu yang akan jadi taruhannya, gumam Lucy sambil memukuli kepalanya sendiri. Sebagai orang yang telah dipercaya menjadi pelayan pribadi nyonyanya, tentu saja sudah membuat Lucy terbiasa dengan kedekatan mereka. Nyonya kecilnya itu sangat baik hati, beliau tak pernah membedakan status meskipun hubungan mereka adalah seorang majikan dan bawahan. Kita itu sama di mata Tuhan, hanya tingkah dan perilaku kita yang membedakan. Kurang lebih seperti itulah ucapan yang selalu keluar dari mulut nyonya kecilnya setiap kali Lucy bertanya. Saat Lucy sedang memikirkan kebersamaannya dengan nyonya kecilnya, salah seorang temannya datang menghampiri. "Lucy, iya ada apa?" tanya Lucy seraya berjalan mendekat. "Nun menyuruhmu masuk ke dalam. Untuk apa Nun memanggilku? Semua pekerjaanku kan sudah beres." "Aku tidak tahu, sudah sana masuk. Jangan biarkan manusia robot itu menunggu terlalu lama. Nanti dia marah." Baiklah." Dengan sedikit berlari, Lucy segera masuk ke dalam rumah. Dia lalu membungkuk hormat setelah sampai di hadapan Nun. "Kau dari mana?" tanya Nun dingin. "Aku baru saja dari taman, Nun." Aku kesepian karena Nyonya Elia tidak ada di rumah, jadi aku mendatangi tempat kami biasa bermain," jawab Lucy dengan jujur. Nun mengangguk. Sebenarnya tidak hanya Lucy saja yang merasa kesepian. Dia dan para pelayan lain juga merasakan hal yang sama. Rumah ini serasa kosong setiap kali ditinggal pergi oleh Nyonya Cilik yang selalu bertingkah konyol. Beberapa hari lagi mungkin Nyonya Elia dan Tuan Muda Gabriel akan kembali ke rumah. Tidak perlu merasa galau, ucap Nun mencoba menghibur bawahannya. "Benarkah itu, Nun?" tanya Lucy berbinar. "Ya, dan sekarang kau pergilah ke supermarket. Sayuran di rumah kita sudah habis," jawab Nun sembari menyodorkan catatan kecil berisi daftar barang belanjaan lengkap dengan setumpuk uang pada Lucy. Lucy segera menerima uang tersebut kemudian menatap ragu-ragu ke arah pria berwajah datar yang sedang berdiri di depannya. "Apa-apa? Itu Nun, boleh tidak kalau aku jalan-jalan sebentar setelah pulang dari supermarket? Aku janji tidak akan lama, sungguh," jawab Lucy kemudian mengangkat dua jarinya ke atas. "Aku kesepian, Nun, jadi aku ingin sedikit mencari hiburan di luar sana." "Hati-hati," ucap Nun datar kemudian melenggam pergi dari hadapan Lucy. "Astaga, dia kenapa kaku sekali sih? Memangnya tidak bisa ya bicara sedikit banyak padaku?" gerutu Lucy sambil melangkah keluar menuju gerbang. Dari balik tirai jendela, Nun rupanya terus memperhatikan Lucy. Dia lalu memerintahkan salah seorang penjaga untuk mengawasi gadis itu dari jarak jauh. "Pergi dan ikuti Lucy. Pastikan dia sampai ke rumah dengan aman kalau kau tidak mau berurusan dengan Tuan Muda." "Baik, Nun." Lucy adalah pelayan sekaligus teman kesayangan nyonya rumah ini. Bisa habis semua orang jika pelayan itu sampai kenapa-napa. Itulah alasan Nun diam-diam mengirim seorang penjaga untuk melindungi Lucy. Nun tidak mau mengambil resiko menghadapi amarah tuan mudanya jika si nyonya kecil sampai bersedih hati. Sesampainya Lucy di supermarket, dia segera menuju rak sayur-sayuran dan memilih sesuai yang tertulis di dalam catatan. Saat Lucy sedang asik memilih sayuran, tiba-tiba saja ada yang merebut tasnya dari samping. Sontak saja, hal itu langsung membuat Lucy berteriak kaget. "Ah, copet! Aku bukan copet, aku hanya ingin membantu membawa tas ini saja," ucap Glenn sambil membekap mulut Lucy yang sedang menerakinya seorang pencopet. Di kejauhan, penjaga yang telah mengawasi Lucy nampak sedang berlari dengan cepat. Namun, langkah penjaga itu dicegat oleh Juninho yang langsung menjelaskan siapa pria yang sedang bersama Lucy. "Dia temanku, namanya Glenn. Kami berteman baik dengan Grijeli. Kau boleh menghubunginya jika tidak percaya. Jangan khawatir, temanku tidak akan berbuat macam-macam pada Lucy. Dia hanya sedang memperjuangkan cintanya pada gadis itu." Setelah penjaga itu memastikan kalau pria yang sedang bersama Lucy bukan orang jahat, barulah dia merasa lega. Sementara Lucy, dia tengah menatap sok ke arah pria yang tadi membekap mulutnya. "Kau siapa? Kenapa sok kenal sekali?" tanya Lucy bingung sekaligus kesal. Glenn tersenyum. Dia sangat suka melihat ekspresi kesal di wajah gadis ini. "Namaku Glenn, aku teman baiknya Grijeli. Aku bukannya sok kenal, tapi aku memang ingin mengenalmu lebih jauh." Kening Lucy mengerut. Baru kali ini dia disapa oleh seseorang pria tampan, bahkan pria ini secara terang-terangan mengajaknya untuk berkenalan. "Tuan, coba buka matamu lebar-lebar.
Lihat, aku itu sedang memakai seragam pelayan. Kau tahu apa artinya bukan? Artinya kau seorang pelayan, jawab Glenn sambil mengulum senyum. Nah, itu tahu. Kau mungkin salah mengenali orang, Tuan. Mungkin bukan saya orangnya. Imbu Lucy kemudian mengambil bawang-bawangan yang tersusun rapi di rak sayur. Sudah ya, sekarang kembalikan tas belanjaanku. Masih ada banyak barang yang harus aku beli. Jadi tolong jangan membuang waktuku, Tuan. Glenn mengangkat tas berisi sayuran itu ke atas saat Lucy berniat mengambilnya. Dia terkekeh saat gadis ini meloncat-loncat agar bisa menggapai tas yang sedang dipegangnya. Tuan, tolong berikan tasnya. Rengek Lucy menyerah dengan napas yang sedikit terengah setelah melompat-lompat. Aku kan sudah bilang kalau aku yang akan membawa tas ini. Kenapa kau bebal sekali sih? Sahut Glenn sambil menyisipkan rambut Lucy ke belakang telinga. Tubuh Lucy kaku saat dia mendapat perlakuan manis dari pria bernama Glenn ini. Dia hanya bisa menelan ludah dengan wajah memerah seperti buah tomat saat pria tampan ini tak segan untuk menunjukkan perhatiannya meskipun dia adalah seorang pelayan. Sangat kontras sekali penampilan mereka di mana Glenn yang memakai setelan jas yang pasti dengan harga setinggi langit. Lucy bisa mengetahui hal itu karena sering melihat pakaian kantor milik tuan mudanya yang baru selesai di laundry. Kenapa diam? Terpesona dengan ketampananku ya? Goda Glenn dengan sengaja. Iya, sahut Lucy jujur. Sedetik kemudian Lucy memekik sambil menutup mulutnya yang baru saja keceplosan bicara. Dia segera melarikan diri dengan berpindah dari rak satu ke rak yang lain untuk menghindari Glenn. Lucy benar-benar sangat malu sekarang. Bisa-bisanya dia berkata dengan sangat jujur kalau dia sedang terpesona oleh ketampanan dan juga perhatian yang ditujukan oleh Glenn padanya tadi. Lucy, kalau kau bertingkah semenggemaskan ini, aku malah jadi semakin menginginkanmu. Aku benar-benar sudah terkena sihir si gadis pelayan itu. Sepertinya aku harus segera menemui Gabrieli untuk meminta Lucy darinya. Gumam Glenn sambil menepuk dadanya yang tidak berhenti berdebar. Tak ingin kehilangan gadis yang disukainya, Glenn bergegas menyusul Lucy yang terus menghindar. Gemas, Glenn akhirnya memeluk pinggang Lucy kemudian mengajaknya memilih sayuran. Dia abaikan tatapan heran para pengunjung melihat apa yang dia lakukan pada seorang gadis berseragam pelayan ini. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku malu dilihat banyak orang, bisik Lucy sembari menutupi wajahnya. Biarkan saja, sudah lebih baik kau fokus padaku saja, jangan pedulikan orang lain. Karena mulai sekarang, kau adalah kekasihku, jadi kau hanya boleh memikirkan aku saja, mengerti? Paksa Glenn kemudian mencium puncak kepala Lucy yang sedang terbengang setelah mendengar ucapannya. Kekasih? Apa pria ini sudah gila? Nyonya Elia, tolong selamatkan aku dari pria sakit jiwa ini. Aku takut jatuh cinta padanya.